Jemaat FJF Citylink Bandung. Welcome to FJF Citylink Online Service. Gimana nih kabarnya? Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat ya. Tema kita bulan ini adalah Good Faith yang diambil dari Roma 10 ayat 17 yang berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Udah kangen banget nih untuk berfellowship bersama. Tapi karena pemerintah menghimbau seluruh masyarakat untuk melakukan social distancing, termasuk Anda dan saya, maka FJF Citylink mengubah format ibadah secara online. Dan untuk kids, senang aja, kalian masih bisa kebaktian secara seru loh. Gimana caranya? Kalian boleh tanyain mama papa kalian tentang barcode yang dibagikan gereja setiap hari minggunya. Kalian bisa mengakses website lewat barcode tersebut. Setelah kalian masuk ke websitenya, kalian bisa klik link FJF Kids Online Service yang ada di website tersebut. Dan untuk para orang tua, jangan lupa kalian bisa mendownload aktivitas dan panduannya melalui website tersebut. Untuk iCare tetap berjalan seperti biasa, bisa dilakukan secara online melalui WhatsApp, Zoom Meeting, atau aplikasi lainnya, supaya kita tetap bisa menguatkan dan tetap bisa bertumbuh bersama. Bagi Anda yang tidak memiliki iCare, bisa langsung menghubungi Bapak Andri. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Diingatkan kembali bahwa minggu depan ibadah masih dilaksanakan secara online seperti ini. So, jangan lupa Anda follow dan subscribe sosial media kita, supaya mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari gereja kita. Sebelum ibadah dimulai, saya mau bagiin langkah ibadah online. Yang pertama, prepare. Cari tempat yang nyaman dan persiapkan diri dan hati Anda untuk masuk ke dalam hadiratnya. Mari datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, connect. Pastikan perangkat atau gadget Anda terhubung ke internet dan buka website pada link yang sudah dibagikan atau buka YouTube FJF Citylink. 3. Praise and respond. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati, selalu memberikan yang terbaik dalam menyembah Tuhan walaupun dilakukan di rumah Anda, dan juga mendengar firman Tuhan dengan baik serta meresponinya. Mari samakan fokus dan visi kita dengan Tuhan. 4. Give your best. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan yang diberikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Yang terakhir, share and repeat. Mari membagikan kabar baik kepada orang di sekitar Anda dan ulangi kembali minggu depan. Cukup sekian FJF News minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Enjoy the online service. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di online service kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita pagi ini rindu merasakan hadirat Tuhan lebih lagi, rindu merasakan kuasa Tuhan lebih lagi, dan rindu mendengarkan suara Tuhan lebih lagi pada pagi hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita satukan hati kita bersama dengan seluruh anggota keluarga kita untuk menaikkan setiap doa kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Dia Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh kembali berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan, bersama dengan seluruh anggota keluarga kami Tuhan, untuk menaikkan setiap pujian kami, untuk menaikkan sembah kami kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau satukan hati kami Tuhan, untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami untuk Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menaikkan setiap pujian kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan setiap pujian kita, sembah kita kepada Dia Raja di atas segala raja. Kita naikkan setiap pujian kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap hidup kita untuk menaikkan setiap pujian kita kepada Dia. Amin. Haleluya Yesus Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Dia kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyata
kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Benar Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Benar Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yesus, kami percaya dan berharap penuh hanya kepada-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Ya Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh ya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Kau Tuhan yang berjaya dan memerintah untuk selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan, karena Kau Tuhan yang berjaya dan memerintah untuk selamanya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Yesus,
Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari saudara pagi ini dengan segenap hati kita naikkan pujian kita. Kita katakan Tuhan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Benar Tuhan, kami percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ini yang kami imani Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya
Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib dalam kehidupan kami Yesus. Tangan-Mu tidak pernah jauh dari setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur kami Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan
janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada janji yang seperti ada padamu Tuhan. Janjimu ya dan amin. Janjimu ajaib dalam kehidupan kami Yesus. Kau telah berikan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Bahkan darahmu Kau curahkan Tuhan untuk menebus dosa setiap kami. Itu janjimu terbesar, karyamu terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga sebentar Tuhan, kami rindu Tuhan dengar-dengaran akan suaramu lebih lagi melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini Kau boleh buka telinga hati kami untuk kami menerima firman, karena Kau rindu menyampaikan isi hati-Mu lebih lagi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap Tuhan mendengar suara-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Saya senantiasa berdoa, Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Sebelum saya sharingkan firman Tuhan hari ini, marilah kita deklarasikan kabar baik dari gereja AFG Citiling yang kita kasihi ini. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connected with God and make disciple, greater blessing. Nah, pagi ini kembali saya sharingkan firman Tuhan yang tetap bertemakan God faith atau mendapatkan iman. Sebab dengan situasi dan kondisi saat ini, kita membutuhkan sesuatu yang benar-benar membangkitkan iman kita. Sebab dengan situasi ini banyak sekali kita jumpai orang mengalami goncangan hidup. Oleh sebab itu, kita butuh mendengarkan firman Kristus yang sanggup membuat hidup kita tetap kuat, tetap kokoh di tengah keadaan yang menurut saya abnormal ini. Kita tahu COVID-19 masih berlangsung dan keadaan juga belum membaik. Banyak orang menjadi bingung. Nah, muncul satu pertanyaan di dalam benak saya. Ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Kristus, lantas timbul iman pengharapan. Nah, pengharapan seperti apa yang Bapak Ibu harapkan? Kekayaankah? Kesuksesankah? Kedudukankah? Dan lain sebagainya. Salahkah mengharapkan hal yang demikian? Menurut saya tidak salah sama sekali. Tetapi permasalahannya, seringkali pengharapan kita itu dinilai dari situasi dan kondisi yang ada. Contohnya, andai kata Anda seorang pengusaha, mungkin berharap situasi terhadap usaha Anda berjalan baik-baik saja. Sebaliknya, orang yang bekerja berharap ia tidak di PHK. Atau orang yang tidak punya pekerjaan berharap ia mendapatkan pekerjaan. Dan kita perhatikan, pengharapan demi pengharapan yang diharapkan itu sesuai dengan keinginan atau kondisi kita pada saat itu. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Belum tentu juga ya. Oleh sebab itu saya ingatkan sebagai orang percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pelita dan cermin hidup kita. Firman Kristus adalah jalan di saat kita mendapatkan kebuntuan jalan dalam hidup ini. Bahkan firman Kristus adalah roti kehidupan bagi setiap kita orang percaya. Saya percaya di muka bumi ini, di langit, di atas bumi dan sebagainya, tidak ada sesuatu yang dapat dibandingkan dengan firman Tuhan. Sebagaimana Matius pasal 24 ayat 35 katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saya mengutip sebuah kalimat dari seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi ia sudah berpulang ke rumah Bapa. Ia bernama Billy Graham. Salah satu statement perkataannya, ia berkata begini,
Dalam perjalanan hidup saya telah menemukan bahwa mereka yang memelihara surga dalam pandangan mereka akan tetap tenang dan bersuka cita dalam hari-hari tergelap. Apabila kemuliaan surga lebih nyata bagi kita, apabila kita hidup kurang dalam hal-hal bendawi dan lebih untuk hal-hal yang kekal dan rohani, kita akan kurang diganggu oleh hidup ini. Nah, artinya apa? Ketika statement ini saya tarik dengan keadaan COVID-19 ini, di mana keadaan ini membuat orang banyak kehilangan arah, terus tidak jelas kehidupannya, Billy Graham mengatakan bahwa jikalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan, hal-hal demikian tidak akan pernah mengganggu kehidupan kita orang percaya. Ada amin? Nah, saya akan membacakan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat ke-16 sampai yang ke-20. Dikatakan demikian, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberikan keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Nah, di dalam kitab Mazmur ini, perhatikan pembicaraan Mazmur berbicara tentang penekanan tentang jiwa. Kita tahu di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kemauan, ada emosi. Dan saya percaya dalam situasi saat sekarang ini, baik orang percaya maupun orang tidak percaya saat ini banyak sekali mengalami tekanan jiwa. Anda bisa bayangkan, orang punya duit, liburan nggak bisa, refreshing nggak bisa, mau bawa keluarga untuk sekedar ngafe aja nggak bisa. Lebih-lebih kalau kita jumpain orang yang hari ini pikiran untuk besok makan apa aja nggak tahu. Bagaimana jiwa mereka tidak tertekan. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal 33 tadi dikatakan, kekuasaan, kekuatan, ketangkasan tidak akan bisa membuat orang terluput daripada tekanan. Satu-satunya yang dapat melepaskan kita daripada tekanan jiwa adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya kita perlu merenungkan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan takut dengan COVID-19, jagalah hidupmu saat ini, turutlah seturut dengan jalan kebenaran pada firman Tuhan. Pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu ada masanya. Artinya masa COVID-19 ini pun akan berlalu. Tetapi di dunia ini nggak ada yang baru. Segala sesuatu itu ada sebab ada terlebih dahulu yang ada. Oleh sebab itu, pengkhotbah memberitahukan kepada kita satu hal yang terpenting dalam kehidupan ini adalah menikmati. Nah, hari ini saya masuk kepada inti pokok firman Tuhan, yaitu yang saya akan sharingkan adalah iman yang dibangun di dalam kebenaran firman Kristus. Kita tahu Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya substansi iman adalah kita berharap tapi nggak kelihatan. Jadi, dengan kata lain, iman tidak bergantung kepada apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Iman bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu, makanya mari kita bangun iman kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan bagikan dua cara bagaimana membangun iman kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, takutlah akan Allah. Di dalam kitab Mazmur pasal ke-25 ayat ke-12 sampai 14 firman Tuhan berkata demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kita perhatikan kalimat, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, kita perhatikan situasi COVID-19 ini membuat hampir kebanyakan orang kehilangan arah. Nggak tahu, nggak jelas mau kemana. Tetapi hari ini firman Tuhan ajarkan, takutlah akan Tuhan. Sebab
Di tengah peristiwa orang berpikir tidak ada jalan, Tuhan yang akan buka jalan buat kita. Kalau Tuhan yang buka jalan, bukan berarti buka jalan sekedar buka jalan. Bahkan Alkitab mengatakan Ia menempatkan kita pada satu posisi, yaitu kebahagiaan, bahkan turun kepada anak cucu kita untuk mewarisin bumi. Tetapi kunci satu, takut akan Tuhan. Jadi pengertian takut akan Tuhan ini apa? Saudara bisa lihat ya, referensi daripada takut akan Tuhan begitu banyak di dalam Alkitab. Tetapi saya menyimpulkan bahwa takut akan Tuhan adalah hidup yang hormat kepada Allah, yang diwujudkan melalui perbuatan kita yang sesuai dengan firman-Nya dengan penuh ketaatan. Bahkan Tuhan menjadi utama di dalam kehidupan kita. Saya percaya COVID-19 ini menyerang kita begitu luar biasa, menggoda kita agar kita berbuat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sikon saat ini bisa mengajak banyak orang percaya kalau tidak kuat imannya untuk berkompromi dengan dosa. Oleh sebab itu, kita harus membangun hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa itu kebenaran firman Tuhan? Yohanes pasal 17 ayat 17 menjelaskan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Artinya ketika kita hidup dalam firman Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran. Jadi mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan, tidak usah takut, sebab di dalam segala keadaan dunia boleh berkata tidak ada jalan. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, hidup dalam kebenarannya, Tuhan sendiri yang akan memilihkan jalan buat Anda dan saya. Dan yang kedua, juga yang terakhir, bagaimana kita bisa membangun iman kita dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kolose pasal 2 ayat 6-8, firman Tuhan berkata demikian, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus." Nah, dari perikop ini, ciri-ciri orang yang hidup kepenuhan Tuhan itu, ada 4 hal yang dijelaskan. Yang pertama adalah dia tinggal di dalam Tuhan, berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Dan yang keempat, yang paling terpenting adalah hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Tetapi kita harus sadar bahwa iblis tidak pernah tinggal diam. Ia akan menyerang kita dengan filsafat-filsafat yang kosong dan palsu. Bahkan ia menurunkan ajaran dan turun-temurun dan roh-roh dunia yang menentang Kristus. Kita tahu pikiran adalah medan peperangan. Iblis menyerang pikiran kita. Tetapi ingat, firman Tuhan kembali mengingatkan kita pada Roma 12 ayat 2, bahwa kita harus mengalami pembaharuan budi, di mana pikiran Kristus harus menjadi bagian lifestyle daripada kehidupan kita. Dalam situasi saat seperti ini, serangan iblis begitu luar biasa. Makanya 1 Petrus 5 ayat 8 ingatkan kepada kita, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Bagaimana kita bisa sadar dan berjaga-jaga? Kepenuhan Roh Kudus kuncinya, kepenuhan Tuhan kuncinya. Apa cirinya? 4 hal tadi. Tinggallah dalam Tuhan, berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu semuanya, bahwa kita harus benar-benar bertumbuh iman kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus melangkah dengan iman, dan saya percaya ketika hidup kita takut akan Tuhan, dan kita hidup penuh dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka iman kita akan bertumbuh luar biasa bersama Tuhan. Kita bisa. Demikian, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat semuanya yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu semuanya. Saya percaya semua Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, diberkati Tuhan dan mengalami pertolongan dari Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini juga menguatkan kita, sehingga kita terus beriman kepada Tuhan dan meneguhkan iman kita, sehingga kita bisa terus melangkah maju dengan kekuatan
yang dari Tuhan Yesus. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semuanya pada hari ini, supaya Tuhan akan terus memimpin hidup kita, langkah-langkah hidup kita, walaupun keadaan masih sulit, apapun yang kita hadapi dengan keterbatasan kita, tapi Tuhan akan selalu mencukupkan kehidupan kita semuanya ya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan. Pada pagi ini kami bersyukur buat ibadah yang sudah kami lakukan di hari Minggu ini Tuhan. Kami berterima kasih buat kesempatan yang luar biasa Engkau telah memberikan firman Tuhan. Makasih buat keluarga kami semua dalam kondisi yang baik Tuhan. Dan kami saat ini masih beribadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan akan terus melawat kami, mengunjungi kehidupan kami semuanya, sehingga keluarga demi keluarga terus mengalami pertolongan daripada Tuhan. Kami tidak bosan, kami tidak jenuh, tetapi kami akan terus dekat dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami terus dekat dengan Tuhan Yesus, iman kami akan terus timbul. Kami akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya semua jemaat dilindungi dengan darah Yesus, sehingga mereka semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Diberi kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan yang luar biasa. Berkati semua kebutuhan hidup jemaat-Mu Tuhan di gereja-Mu Ajaib Citiling Bandung. Tuhan melawat mereka satu persatu yang mengalami kesulitan pekerjaan. Tuhan akan memberikan pekerjaan yang baru Tuhan. Yang mengalami kesulitan apapun yang dihadapinya, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan terjadi. Bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit juga Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberkati dalam setiap keuangan jemaat yang ada di gereja-Mu ini, sehingga Tuhan akan mencukupkan semua dengan keuangan yang ada. Mereka boleh terus mengalami pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat semuanya yang Kau berikan bagi kami semuanya, karena ada Tuhan yang menjadi andalan hidup kami. Pada saat-saat ini Tuhan, kami terus membutuhkan Tuhan. Kami terus memerlukan Engkau yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan Yesus masa depan kami, masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan, yang Engkau selalu memberikan pengharapan buat kami, bahwa di depan kami tahu semuanya Tuhan, Engkau memberikan masa depan yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat bangsa kami Indonesia juga Tuhan. Engkau akan terus memulihkan kondisi bangsa kami Indonesia, supaya bangsa ini boleh dibebaskan daripada COVID-19 ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan patahkan penyebaran mata rantai daripada virus ini Tuhan, sehingga kami boleh dibebaskan. Kami boleh kembali hidup normal Tuhan, menikmati fellowship kami, berkumpul dengan saudara-saudara kami yang lain seiman Tuhan, untuk kami boleh bersekutu, beribadah bersama-sama di satu ruangan yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat ibadah online pada pagi ini Tuhan, dan Engkau akan terus menolong kami. Kehidupan kami, perjalanan hidup kami akan dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mari saudara-saudara sekalian, kita angkat tangan dan buka hati kita. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, yang memberikan damai sejahtera kepadamu semuanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, sehingga engkau akan hidup naik dan tidak turun. Engkau akan mengalami pertolongan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa akan melindungi engkau semua jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Marilah saudara-saudara sekalian, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti FJF Citiling Online Service hari ini. Saya percaya Anda semua dikuatkan dan diberkati melalui praise and worship dan firman Tuhan hari ini. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan maupun perpuluhan bagi Tuhan melalui gereja ini, Anda dapat langsung mentransfernya melalui rekening FJF Citiling. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Diingatkan kembali bahwa minggu depan ibadah masih dilaksanakan secara online seperti ini. So, jangan lupa Anda follow dan subscribe sosial media kita supaya mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari gereja kita.
Untuk kids, yuk kita ibadah FGF Kids online sekarang. Untuk papa mama, jangan lupa untuk dampingi anak-anaknya ya. So enjoy kids! Happy Sunday, stay healthy, and God bless you.